sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi topologi jaringan. Selanjutnya kita akan beralih ke protokol jaringan komputer. Pada komponen pertama itu ada TCP. TCP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mentransfer data melalui jaringan komputer. TCP merupakan bagian dari suite protokol TCP atau IP yang berfungsi menghubungkan perangkat jaringan di internet. TCP memiliki beberapa fungsi, diantaranya menjamin pengiriman data yang dapat diandalkan, mengelola koneksi antar pengirim dan penerima, memastikan data yang dikirim sampai ke tujuan dengan benar dalam urutan yang tepat dan tanpa adanya kerusakan atau hilang di jalan. Mengontrol aliran data yang dikirim, menerima konfirmasi bahwa data telah diterima dengan benar. Selanjutnya ada UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. UDP memiliki beberapa fungsi, diantaranya bisa diandalkan untuk bertukar data, pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama, memastikan data yang dikirim sampai ke tujuan dengan benar dalam urutan yang tepat dan tanpa adanya kerusakan atau hilang di jalan, dan mengontrol aliran data yang dikirim. Selanjutnya ada OSI layer. OSI layer atau Open System Interconnection adalah model referensi yang tercipta dari kerangka yang sifatnya konseptual. Tujuan pembuatan protokol OSI ini adalah sebagai rujukan bagi vendor atau developer untuk produk atau perangkat lunaknya agar bersifat interpolate atau bekerja sama dengan sistem tanpa aksi. 7 model layer yang terdiri atas. OSI layer memiliki 7 model layer yang terdiri atas 1. Physical. Sebagai lapisan pertama, berfungsi menentukan kecepatan, tegangan, besaran fisik, dan juga mengalirkan bit antar perangkat. Berdasarkan modelnya, fungsi dari layer ini mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, topologi jaringan pengkabelan, dan membangun arsitektur jaringan itu sendiri. Layer yang kedua adalah data link, berfungsi mampu menyediakan media menggunakan MAC address serta bisa melakukan proses error detection. Adapun tugas dari lapisan atau layer ini adalah menentukan setiap bit data yang akan menjadi format yang disebut dengan frame. Layer ketiga ada network, memiliki fungsi dan tugas membuat header untuk paket dengan berisi informasi IP, baik IP pengirim maupun IP tujuan data. Selanjutnya ada transport, memiliki tugas memecah data menjadi beberapa paket data, di mana paket tersebut diberi nomor urut. Transport layer bisa menyediakan transfer yang transparan dan juga reliable. Selanjutnya ada layer session, berfungsi secara singkat memisahkan data dalam berbagai aplikasi. Sedangkan tugas selanjutnya sebagai lapisan kelima adalah mendefinisikan sebuah koneksi untuk dapat dibuat, dikelola, dan juga dikembangkan. Selanjutnya ada layer presentation, berfungsi mentranslasikan format data yang ingin ditransmisikan oleh aplikasi melalui sebuah jaringan. Data pun akan terenkripsi dan juga deskripsi oleh sistem. Layer terakhir adalah application, menjadi pusat interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja dengan fungsi sebuah jaringan. Selanjutnya ada pengalamatan.
IP address atau Internet Protocol adalah alamat logika yang diberikan kepada perangkat jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP, di mana protokol TCP atau IP digunakan untuk meneruskan paket informasi atau routing dalam jaringan LAN, WAN, dan Internet. Saat ini ada dua versi IP address, yaitu IP versi 4 menggunakan penomoran 32 bit dan terdiri dari 4 oktet desimal dan dibuat pada tahun 1983 dan masih digunakan pada sampai saat ini. Contoh pengalamatan IP 4 202.134.64.139. Selanjutnya ada IP versi 6 menggunakan penomoran 128 bit. Dalam IP 6, alamat 128 bit akan dibagikan ke dalam blok berukuran 16 bit yang akan dikonversikan ke dalam bilangan desimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Contoh pengalamatan IP 6 bisa kalian lihat sendiri. Perbedaan antara IP versi 4 dan IP versi 6. IP versi 4 itu dibagikannya ke blok berukuran 32 bit. Sedangkan IP versi 6 menggunakan penomoran 128 bit. Kelas-kelas dalam IP versi 4, kelas A itu 1 sampai 126, kelas B 128 sampai 191, kelas C 192 sampai 223, kelas D 224 sampai 239, kelas E 240 sampai 255. Untuk pembagian IP versi 4, pengalamatan ini dibagi menjadi dua sifat, yaitu IP private dan juga IP public. IP private hanya bersifat lokal dan tidak bisa digunakan untuk mengakses internet dan penggunaan bebas. Tiap kelas memiliki satu slot yang berfungsi sebagai IP private. Lihat seperti list di bawah ini. Bisa kalian lihat sendiri contoh-contoh IP private untuk kelas A, kelas B, kelas C. Selanjutnya ada IP public bersifat worldwide, bisa digunakan untuk mengakses internet, namun penggunaan atau konfigurasinya tidak bebas, ada yang mengatur. Selanjutnya, tiap kelas memiliki satu slot yang berfungsi sebagai IP public, yang intinya IP public tidak termasuk list IP yang terdapat pada IP private. Selanjutnya adalah lembaga yang mengatur atau menyediakan IP public seperti IANA, singkatan dari Internet Authorized Numbering Association.